Oke. Halo, terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini kami dari mahasiswa S2 Indonesia Banking School akan mempresentasikan materi Strategic Finance dalam rangka memenuhi salah satu tugas Financial Management. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahriyadi, beserta dengan rekan saya yaitu Bapak Hendra Gunawan dan juga Mbak Maria Yunita akan mempresentasikan materi Market Theory and the Capital Asset Pricing Model. Untuk pembelajaran yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini menyerupai dari chapter 10 yang kita adaptasi dari buku Corporate Finance McGraw-Hill Education, dimulai dari returns, yang kedua holding period returns, return statistics, average stock returns and risk-free returns, dan yang terakhir risk statistics. Dimulai dari pembelajaran akan pangsa pasar, sejarah pangsa pasar mengenai risk and return, di mana kita ketahui bahwa terjadi suatu krisis ekonomi dan juga moneter yang mempengaruhi kondisi pasar saham di Amerika dan juga global. Namun pada case kali ini akan dijelaskan pada penurunan yang terjadi pada pasar saham di Amerika, di mana penurunan tersebut menghapuskan sejumlah 6,9 triliun dolar secara ekuitas, di mana ada dua indeks kategori yang menjadi acuan, yaitu S&P Standard and Poor's yang mengalami penurunan sebesar 39% dan juga Nasdaq sebesar 41%, yang merupakan terburuk dalam sejarah maupun terburuk dalam sejarah perusahaannya. Ini juga berdampak kepada beberapa perusahaan seperti AIG dan juga Fannie Mae, Freddie Mac, di mana terjadi penurunan terburuk sepanjang tahun dari yang berdampak pada kedua perusahaan tersebut. Namun nyatanya terdapat beberapa industri yang diuntungkan, seperti industri dari biopharmaceutical dan juga oil and gas, di mana kedua harga saham dari perusahaan Emergent Biosolutions dan juga Maxco Energy Corporation mengalami kenaikan saham yang secara signifikan. Jadi yang bisa digambarkan dari sejarah krisis di tahun 2008 ini, di mana terdapat penurunan yang mayoritas berdampak kepada pasar saham di Amerika Serikat maupun di dunia, itu juga berdampak kepada kenaikan yang signifikan kepada beberapa industri yang diuntungkan. Masuk ke poin pertama, yaitu returns. Menurut Robert Eng, returns dibagi menjadi tiga, yaitu dividend, capital gain, dan juga bonus share. Return sendiri termasuk kepada dua kategori, yaitu dollar gain dan juga percentage gain, di mana dollar gain ini ialah kenaikan nominal return secara nominal, dan dijelaskan apabila Anda membeli 100 saham, di mana harga per lembar sahamnya itu 37 dolar, dan Anda menginvestasikan sebesar 100 lembar saham, maka total investasi yang Anda miliki ialah 3.700 dolar. Seumpamanya perusahaan memberikan dividen sebesar 1,85 dolar per saham, di mana Anda memiliki 100 lembar saham, maka Anda berhak mendapatkan dividen sebesar 185 dolar pada tahun tersebut. Dan diumpamakan lagi, ada terjadinya kenaikan harga lembar per saham, di mana yang sebelumnya 37 dolar menjadi 40,33 dolar, maka kenaikan yang akan Anda dapatkan dari capital gain yaitu berupa 333 dolar. Hal ini diakumulasikan dari rumus harga saham per lembar terbaru dikurangi harga saham per lembar yang terdahulu dikalikan 100, yaitu kepemilikan saham Anda. Lalu yang kedua adalah percentage gain. Hal ini didapatkan dari rumus harga saham per lembar yang terbaru dikurangi harga saham per lembar sebelumnya dibagi harga saham lembar sebelumnya. Dan jika dimasukkan ke dalam formula berikut, yang didapatkan ialah 9%.
Masuk kepada poin kedua, yaitu holding period return, di mana terdapat manfaat dari holding period return ialah return yang didapatkan oleh investor ketika memegang sejumlah investasi pada suatu masa tertentu. Ada tiga manfaatnya. Manfaat pertama ialah dapat membandingkan kinerja sesuai dengan periode, dan yang kedua ialah dapat membandingkan kinerja dari masing-masing aset yang berbeda. Dan dari perbandingan ini, investor dapat menentukan dalam menyusun portofolio dari saham mana yang akan dipilih. Terdapat dua rumus atau formula dari holding period return ini, di mana yang pertama dalam gambar di sebelah kiri, holding period return, dan juga yang kedua formula mengenai geometric average return atau rata-rata return yang diharapkan. Masuk kepada case yang pertama, seumpama suatu perusahaan memberikan return dalam kurun waktu 4 tahun dan diberikan secara nominal seperti yang ada di table. Lalu memasukkan ke dalam rumus holding period return dan juga geometric average return yang didapatkan ialah sebagai nominal yang dijelaskan pada layar bagian kanan. Poin ketiga masuk kepada return statistics. Return statistics ini dibagi menjadi dua formulanya. Yang pertama ialah average return atau rata-rata persebaran return dalam kurun waktu tertentu. Dan yang kedua standard deviation of return, yaitu suatu pengukuran untuk menilai suatu rata-rata yang diharapkan. Masuk kepada case kembali, seumpama suatu perusahaan memberikan return sejumlah yang tertera pada table, lalu ditanya berapa average return-nya. Jadi menggunakan formula yang dijelaskan pada table di kiri, average return yang akan didapatkan ialah 21,44%. Dan yang kedua ini mengenai standar deviasi, berapa nilainya. Cara formula yang digunakan ialah menggunakan rumus yang dijelaskan pada dua slide sebelumnya dan melalui 4 tahapan. Tahapan pertama ialah menghitung nilai rata-rata, di mana sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai rata-ratanya sebesar 21,25%. Lalu yang kedua kita menghitung nilai perbedaan kuadratnya per tahun dan juga returnnya. Dengan contoh, perbedaan kuadrat yang pertama ialah dari return tahun pertama dikurangi dari rata-rata return dan dikuadratkan, dan ini masuk ke dalam nilai perbedaan kuadrat tahun pertama. Kita kalkulasikan kepada 4 tahun berikutnya dan didapatkan nantinya nominal nilai perbedaan return per tahunnya. Dari situ kita hitung kembali rata-rata perbedaan kuadratnya dibagi 4, yaitu kurun waktu 4 tahun tersebut, dan didapatkan sejumlah 0,0338%. Lalu angka tersebut dikuadratkan dan ditemukan angka 0,18% sebagai nilai standar deviasinya. Poin keempat masuk kepada average stock returns and risk-free returns. Dalam kali ini kita akan membandingkan returns large company stocks pada gambar di kiri, dan juga kita masuk kepada pencarian nilai dari arithmetic mean dari US Treasury Bills. Rumus yang digunakan sebenarnya cukup sederhana, yaitu pengurangan dari average return dari large company stocks sebesar 12,3%, lalu dikurangi arithmetic mean dari US Treasury Bills yang berada pada nilai 3,8%, maka nilai yang didapatkan ialah 8,5%. Masuk ke poin kelima, yaitu risk statistics, yaitu penyebaran dari suatu distribusi adalah ukuran berapa banyak pengembalian tersebut didapat dari average return. Diumpamakan pada large company stocks, persebarannya cukup merata, maka dapat didefinisikan bahwa returnnya ini cukup pasti. Dibandingkan dengan persebaran yang ada pada small company stocks, di mana persebarannya tidak merata, maka ini mengindikasikan return tidak begitu pasti. Dan salah satu poin lainnya ialah variance. Bersama dengan standar deviasi, variance adalah acuan yang paling banyak digunakan untuk mengukur variabilitas. Dan poin terakhir ialah distribusi normal pada implikasi standar deviasi.
Ini merupakan kurva probabilitas pada large company stocks, table yang sebelumnya sempat dijelaskan. Dan angka 68,26% merupakan suatu probabilitas di mana suatu return didapatkan pada satu standar deviasi dari mean. Jadi probabilitas 68,26% ini mengindikasikan bahwa return tahunan perusahaan tersebut berada pada angka min 8,9% hingga 32,3% pada satu min standar deviasi. Hal ini juga berkelanjutan pada dua standar deviasi, yaitu 95,44% dan juga 99,74% pada kurva yang dijelaskan pada gambar berikut. Sekian dari chapter 10, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Maria, dipersilakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas chapter selanjutnya dengan judul Risk Return and the Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Oke, next. Nah, kita akan membahas expected return, variance, dan covariance. Jadi, expected return itu adalah return yang diharapkan oleh para investor yang di masa mendatang. Di dalam statistik, expected return itu adalah X-min, di mana dapat dikatakan valid jika nilai angka variance dan covariance itu tidak besar. Jika angka kedua tersebut, variance dan covariance itu besar, maka terjadi bias. Kalau hasil mean tersebut bias, maka tidak bisa digunakan sebagai ekspektasi investor lagi, karena itu bisa menyebabkan meragukan. Nah, dapat kita lihat di layar. Bahwa rumus untuk kita mendapatkan expected return adalah intercap untuk sekuritas ditambah dengan koefisien yaitu beta dari sekuritas dikali dengan return pasar pada waktu periode dan ditambah dengan kesalahan residu sekuritas. Nah, di sebelahnya itu ada grafik yang menunjukkan bahwa dapat kita jelaskan bahwa semakin tinggi risiko yang diperoleh, maka semakin tinggi juga return akan diminta. Kita bisa disebut dengan high risk, high return. Boleh next. Selanjutnya ada variance dan covariance. Jadi variance ini itu merupakan ukuran deviasi kuadrat pengembalian sekuritas dari pengembalian yang diharapkan. Jadi deviasi standar merupakan akar kuadrat dari variance. Jadi risiko saham itu yang diukur oleh standar deviasi atau variance itu merupakan risiko individual dari saham yang bersangkutan. Dan risiko ini tuh tidak terkait dengan risiko pasar, karena risiko pasar yang terkait ada risiko pasar yang bisa kita sebut itu adalah beta. Nah, yang selanjutnya ada covariance. Jadi covariance ini dalam statistik mengukur keterkaitan antara dua sekuritas atau hubungan ini itu dapat dinyatakan kembali dalam bentuk korelasi antara dua sekuritas. Jadi covariance dan korelasi ini itu adalah dasar untuk memahami koefisien beta. Jadi covariance merupakan ukuran tingkat pengembalian pada dua aset berisiko yang bergerak bersamaan. Jadi jika covariance itu positif, berarti pengembalian aset bergeraknya pun bersamaan. Begitu juga sebaliknya nih, jika covariance-nya negatif, maka return-nya itu dia bergerak terbalik. Boleh next. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 gambar grafik, di mana tiganya gambar tersebut itu memiliki 2 sekuritas. Yang pertama sekuritas A dan yang kedua itu adalah sekuritas B. Kalau dari kita lihat gambar yang pertama itu, return pada sekuritas A maupun B itu daripada rata-rata waktu yang bersamaan. Kalau kita lihat di gambar yang kedua, yang tengah, itu sekuritas A memiliki return lebih tinggi dari rata-rata ketika sekuritas B itu memiliki return yang lebih rendah daripada rata-rata. Nah, begitupun sebaliknya dengan sekuritas A dan B. Dan yang terakhir,
kita bisa lihat return sekuritas A itu dia sama sekali tidak keterkaitan dengan return sekuritas B. Boleh next? Yang selanjutnya adalah variance dan standar deviation of a portfolio. Jadi variance portfolio ini itu merupakan nilai statistik yang menilai tingkat pengembalian portofolio. Perhitungan variance portofolio itu tidak hanya mempertimbangkan keberesikoan aset individu, tetapi juga adanya korelasi antara setiap pasangan aset dalam portofolionya. Dan juga kualitas terpenting dari varian portofolio itu adalah bahwa nilainya merupakan kombinasi tertimbang dari varian individu dari masing-masing aset yang disesuaikan dengan kovariannya. Jadi ini berarti bahwa varians portofolio ini itu secara keseluruhan lebih rendah dari rata-rata tertimbang sederhana dari varians individu saham dalam portofolio. Boleh next? Nah, berikut adalah menghitung varians dan standar defisiasi. Jadi, kalau kita untuk menghitung ini, kita harus menemukan portofolio variansnya dulu. Nah, lalu setelah kita menemukan variansnya, bisa kita ke tahap selanjutnya menghitung standar defisiasi dengan mengakarkan hasil dari variansnya. Boleh next? Nah, efisien portofolio with two asset. Jadi portofolio yang efisien ini itu adalah portofolio yang layak memiliki pengembalian diharapkan tertinggi untuk tingkat risiko tertentu yang diukur dengan standar defisiasi portofolio. Jadi ini portofolio yang paling diminati oleh para investor mungkin ya. Jadi secara grafis, nah yang ada di gambar portofolio itu dimulai dengan varians minimal global yang berada di sebelah kanan itu adalah portofolio ada di sebelah kanan aset, ada aset A dan aset B. Nah, kalau yang kedua itu adalah portofolio yang tidak efisien. Itu seperti apa? Portofolio yang tidak efisien itu portofolio sedemikian rupa sehingga terdapat portofolio layak lainnya yang memiliki risiko yang sama, tetapi pengembalian itu yang diharapkan lebih tinggi. Boleh next? Selanjutnya adalah the efficient asset for many securities. Nah, jadi kita bisa lihat gambar yang ada di slide itu adalah ketika ada dua sekuritas yang terlibat, semua kombinasi itu terletak pada satu kurva. Sebaliknya banyak sekuritas, kombinasinya itu mencakup seluruh area. Akan tetapi, coba kita perhatikan kalau misalkan sebagai seorang individu ingin berada di suatu tempat itu di antara titik MV dan X. Nah, kita tunjuk pada gambar itu adalah himpunan efisien. Jadi setiap titik di bawah himpunan efisien ini akan menerima hasil yang lebih rendah dari yang diharapkan dan standar defisiasi standarnya pun sama dengan titik di himpunan efisien. Kalau di titik R kita bisa lihat pada himpunan efisien dan titik W itu tepat di bawahnya. Jadi jika titik W itu mengandung tingkat risiko yang mungkin kita inginkan, tapi memilih titik R ini untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Nah, jadi himpunan yang ada di dalam grafis ini itu berisi berbagai kombinasi dari banyaknya sekuritas. Dan bahwa seluruh area yang diasir itu muncul pada gambar ini, itu tidak ada investor yang terinformasi yang akan memilih titik manapun di bawah set efisien pada grafik tersebut. Boleh next? Selanjutnya next part akan dijelaskan oleh Bapak Hendra Gunawan, dipersilakan. Ya, baik, makasih Maria sama Mas Farid. Materi selanjutnya tentang diversifikasi. Jadi bila kita sebagai investor, kita perlu melakukan diversifikasi. Apa itu diversifikasi? Diversifikasi yaitu menempatkan dana investasi ke beberapa instrumen yang berbeda. Tujuannya untuk mengurangi kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Prinsip investor tentunya dalam berinvestasi adalah bagaimana mendapatkan keuntungan besar, tapi resikonya bisa kecil gitu.
Nah, ini dikatakan sebagai high risk, high return. Nah, return dan risiko itu berhubungan positif, di mana semakin besar risiko yang ditanggung, maka semakin besar return yang harus dikompensasikan. Untuk keuntungan sendiri atau return itu dibagi dua biasanya dalam literatur, yaitu disebut sebagai actual return atau keuntungan yang sudah terjadi, dan expected return atau keuntungan yang diharapkan oleh investor. Boleh next, Mas? Pengembalian dibagi dua atau expected return yang diharapkan oleh investor itu dibagi dua, yaitu pengembalian normal dan pengembalian yang sifatnya tidak pasti. Pengembalian normal kalau kita sebagai investor merupakan bila kita mendapatkan banyak informasi dan informasi itu sempurna atau pasarnya kita anggap sempurna dengan informasi, maka investor mampu mendapatkan return sesuai harapan. Namun faktanya informasi itu tidak sempurna, jadi banyak berita-berita yang tidak bisa diperoleh dengan 100% benar gitu, sehingga disitulah terdapat risiko dan akibatnya ada pengambilan saham yang tidak pasti. Nah, ini kemudian menjadi statement bahwa ada komponen berita yang diantisipasi dan ada yang tidak bisa diantisipasi. Lanjut, Mas Fahri. Expected return seperti digambarkan di materi ini mempunyai rumus bahwa expected return adalah rata-rata tertimbang dari return saham realisasi, sementara varian saham adalah penyimpangan dari rata-rata hasil pengembalian saham yang merupakan selisih dari expected return saham dengan return saham. Lanjut, Mas. Ada dua komponen utama risiko dalam berinvestasi, yaitu risiko sistematis. Ini merupakan variabel eksternal yang susah dikendalikan atau tidak terkendali, yang tidak terkait dengan industri atau perusahaan atau sekuritas yang mempengaruhi seluruh pasar. Ini bila terjadi persoalan pada risiko sistematis ini akan menyebabkan dampak terhadap harga di semua sekuritas atau terhadap harga di indeks harga saham gabungan kalau di Indonesia ya. Nah, variabel eksternal ini sebagai contoh adalah berupa informasi tentang bunga, GNP, ataupun tentang inflasi. Tentu ada risiko lain, yaitu risiko tidak sistematis. Ini biasanya lebih ke risiko-risiko internal yang berpengaruh terhadap perusahaan dan kemudian akan mempengaruhi harga dari harga dari instrumen investasi tersebut. Next. Esensi dari diversifikasi ada 3 tujuan, yaitu mengurangi risiko investasi, kemudian menghindari loss atau kerugian, dan yang ketiga adalah ini sangat bermanfaat juga untuk memindahkan dana dari satu instrumen ke instrumen lainnya. Oke, next, Mas. Grafik penurunan risiko portofolio melalui diversifikasi. Seperti dijelaskan di muka tadi, bahwa diversifikasi itu dapat dilakukan untuk mengurangi risiko. Risiko mana yang bisa dikurangi? Yaitu risiko yang tidak sistematis. Nah, di sini terlihat di sebelah kiri ada, di sebelah sumbu Y, itu ada standar deviasi dari return-nya, dan di X adalah jumlah dari sekuritas. Jadi bila risiko itu terbagi dua, terdiri dari risiko sistematis dan risiko tidak sistematis, maka risiko yang tidak sistematis itu dapat dikurangi melalui diversifikasi. Lalu kemudian kita lihat garis putus-putus di tengah itu adalah merupakan batas manfaat diversifikasi, karena hanya risiko tidak sistematis yang bisa didiversifikasi. Risiko sistematis itu tidak bisa berkurang atau tidak bisa didiversifikasi. Makanya tadi disampaikan ada batas manfaatnya. Oke, next. Portofolio. Kalau investor itu memiliki rencana portofolio dari investasi, maka portofolio yang terbaik adalah merupakan kombinasi dari portofolio yang efisien dan optimal. Yang portofolio optimal itu merupakan portofolio yang mengandung kombinasi tingkat pengembalian yang baik dan risiko juga termanage dengan baik. Nah, adapun portofolio yang efisien adalah portofolio dengan risiko yang mampu memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi
atau mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang sama tapi risikonya lebih rendah. Next, Mas Fari. Nah, ini adalah gambar hubungan antara expected return dan standar deviasi untuk portofolio aset berisiko dan aset tanpa risiko. Jadi untuk investor yang rasional, pasti dia akan berupaya memilih portofolio optimal karena merupakan portofolio yang dibentuk dengan mengoptimalkan return, ekspektasi, dan risikonya. Nanti saya akan jelaskan di next slide mengenai titik A dan seterusnya. Silakan Mas Fahri ke keseimbangan pasar. Ya, di keseimbangan pasar ini kita ingin menjelaskan terdapat sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu adalah expected return, sumbu Y expected return, sumbu X-nya adalah standar deviasi. Kita tahu bahwa semakin tinggi standar deviasi, maka risiko investasi juga semakin tinggi. Nah, di sini ada risk free. Risk free itu investasi yang tidak ada risiko, dan ini menjadi titik di mana dihubungkan dengan capital market line. Capital market line adalah titik-titik pertemuan antara expected return dengan standar deviasinya. Nah, titik A ini sangat penting karena hampir semua investor ingin mencapai titik ini. Namun dengan sebentar. Ini ada kesimpulan yang paling penting nih. Kalau untuk mencapai ke titik A, itu artinya ekspektasinya juga homogen, artinya keinginannya sama. Nah, bila keinginan investor itu sama, itu bisa diartikan bahwa semua investor itu ingin memilih portofolio aset berisiko yang sama. Sehingga bila ini terjadi, maka seseorang dapat menentukan harga pasarnya. Oke, mungkin dilanjut Mas Fahri. Terkait dengan beta, seperti kita ketahui tadi bahwa investor itu yang terdiversifikasi sebenarnya harus mengkhawatirkan risiko yang sistematis bukan yang tidak sistematis. Nah, cara mengukur risiko itu sudah dijelaskan yaitu dengan memakai beta. Beta ini dipakai untuk mengukur risiko sistematis. Formula menghitung beta yaitu covariance antara pengembalian aset I dan pengembalian di pasar portofolio dibagi dengan varian pasarnya. Next slide, Mas Fahri. Nah, ini penjelasan tentang beta yang dilambangkan dengan simbol B. Kita membagi 3 jenis indeks beta. Yang pertama, beta dihitung kurang dari 1, di mana ini menunjukkan bahwa indeks ini menunjukkan sensitivitas dan volatilitas harga saham itu rendah. Ini dicontohkan bahwa bila beta saham naik, bisa nilai beta itu sebesar setengah, indeks IHSG-nya naik 1%, ini tinggal dikalikan saja, jadi harga saham di pasar indeks diperkirakan akan naik sebesar 0,5%. Dan seterusnya. Atau sebaliknya, bila indeks IHSG turun 2%, maka harganya pun akan turun sebanyak 1%. Lalu beta saham yang di atas 1 ini artinya volatilitasnya harga lebih tinggi atau di atas harga pasar. Kemudian yang beta negatif ini berkebalikan arahnya dengan return pasar atau indeks harga saham gabungan. Jadi bila IHSG turun, maka harga saham juga akan turun. Oke, next slide. Next slide, Mas Fahri. Ya. Oh, udah ke contoh soal ya. Ini last slide. Oh, nah ini tentang capital asset pricing model. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mengukur risiko itu kita dapat menggunakan beta. Nah, namun model CAPM ini itu dapat digunakan untuk menghubungkan tingkat expected return dari suatu aset yang berisiko dengan risiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. Nah, CAPM ini membantu investor untuk menseleksi saham dan meminimalkan investasi dari risiko. Kenapa butuh CAPM? Karena memang secara teori, walaupun bisa dikurangi risiko melalui perhitungan beta, pada kenyataannya tidak mudah atau susah. Karena pasar saham itu tidak sempurna, seperti tadi dijelaskan di muka. Nah, sehingga
Kita sekarang masuk ke contoh, Mas Fari, ke contoh soal. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan oleh Maria untuk contoh soal nomor 1. Silakan, Mbak Maria. Masih di mute? Mbak Maria masih di mute. Oke. Contoh soal yang pertama itu adalah seorang broker menyarankan Anda atau kita nih untuk tidak berinvestasi di saham industri minyak karena standar defisiasinya itu tinggi. Nah, apakah saran broker itu masuk akal untuk investor yang menghindari risiko seperti Anda atau kita ini dan mengapa atau tidak? Nah, jadi misalkan saya seorang yang sangat berhati-hati dan ingin berinvestasi, pastikan mau mempunyai risiko yang rendah. Nah, jadi ada istilah yaitu risk aversion. Nah, risk aversion itu adalah cenderung menghindari risiko dan meminimalisir kerugian, meminimalisir kerugian. Jadi jika seorang broker menyarankan kita atau saya nih untuk tidak berinvestasi di saham industri minyak karena standar defisitnya tinggi, maka saya nih akan menerima saran broker tersebut. Kenapa? Karena masuk akal untuk investor yang menghindari risiko. Jadi setiap instrumen ataupun jenis investasi pasti memiliki risiko masing-masing. Dan juga standar defisiasinya itu adalah salah satu alat ukur untuk bisa mengukur risiko tersebut atau juga bisa disebut dengan simpangan baku. Jadi standar defisiasi ini tuh umumnya digunakan oleh para investor untuk mengukur besarnya risiko investasi serta menentukan tingkat pengembalian minimum produk investasi yang kita inginkan. Nah, jadi semakin kecil standar defisiasi, itu semakin kecil pula risiko investasi. Nah, tapi di sisi lain, semakin besar varians dan standar defisiasi, maka semakin besar juga risikonya dan akan semakin tidak stabil untuk suatu sekuritas. Jadi seperti itu untuk soal yang pertama. Oke, next slide. Kami kasih contoh untuk soal kedua, yaitu menghitung expected return berdasarkan informasi di bawah ini. Nah, ada data tentang pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari resesi, normal, dan booming atau tinggi, di mana ada probability senilai 0,2, 0,5, dan 0,3, terkait juga dengan rate return bila situasi pertumbuhan ekonomi itu terjadi senilai di resesi minus 0,9, di normal 0,11, dan 0,23. Jadi untuk mendapatkan expected return, kita mengalihkan probability dari kondisi indeks atau persentase masing-masing kondisi ekonomi tersebut, dan 3 kondisi ekonomi, probability, dan rate return-nya juga kita tambahkan semuanya. Jadi seperti dicontohkan di sini, dengan mengalihkan probability dan terhadap rate return di resesi, didapatkan angka senilai minus 0,18, lalu mengalihkan probability normal dengan rate return-nya, didapatkan 0,05 dan seterusnya, sehingga hasil expected return-nya menjadi minus 0,056%. Nah, ini adalah contoh soal yang kita sampaikan. Mungkin kita kembalikan kepada Mas Fahri untuk menutup. Silakan Mas Fahri. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendra untuk penjelasan pertanyaannya dan juga terima kasih Mbak Maria untuk contoh pertanyaan yang pertama. Untuk menutup, sekian presentasi dari kelompok pertama ini. Semoga bisa membantu memberikan informasi mengenai market history lessons dan juga CAPM. Sekian dari kami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih.